Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dua pasien COVID-19 yang terinfeksi varian Omikron meninggal dunia, pemirsa. Ini adalah kasus kematian pertama yang terkonfirmasi sejak Omikron masuk ke tanah air. Kementerian Kesehatan melaporkan dua pasien terinfeksi varian Omikron meninggal dunia. Kedua kasus ini adalah laporan pertama kasus kematian akibat Omikron di tanah air. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan satu kasus adalah transmisi lokal meninggal dunia di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat dan satu lagi adalah pelaku perjalanan luar negeri yang meninggal di RSPI Sulianti Saroso. Menurutnya, kedua pasien yang meninggal memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Sementara itu, hari ini kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia naik signifikan, pemirsa, mencapai 3.205 kasus. Maka total kasus COVID-19 mencapai 4.283.453 kasus. Nanti di sini 2 orang. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut soal dua kasus kematian akibat varian Omikron ini, kita langsung terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum, selamat malam, Ibu. Bisa dikonfirmasi kali ini dari mana sebenarnya asal penularan kedua pasien ini? Iya, jadi sore tadi kita menerima laporan adanya dua kematian dari dua orang yang kita ketahui adalah positif Omikron, di mana satu kasus adalah transmisi lokal, ini pada lansia usia 64 tahun, memiliki komorbid tapi terkendali. Sayangnya yang almarhum ini belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Sementara satu kasus yang meninggal almarhumah adalah pelaku perjalanan luar negeri yang memiliki komorbid beberapa, yaitu diantaranya adalah diabetes mellitus dan juga hipertensi, tapi memang komorbid terutama diabetes mellitusnya ini tidak terkontrol dengan baik. Iya. Ibu, adakah informasi penyakit komorbid apa penyertanya dari dua pasien yang meninggal dunia ini? Iya, kalau yang pelaku perjalanan luar negeri, almarhumah ini menderita pada penyakit diabetes mellitus ya, atau kencing manis yang dikenal oleh masyarakat, dan memang diabetes mellitusnya ini memang tidak terkendali ya, artinya tidak terkontrol dengan baik. Yang kedua adalah yang bersangkutan juga memiliki hipertensi dan obesitas ya, sehingga faktor-faktor resiko komorbid inilah yang kemudian disamping memang kondisinya cukup penyakitnya cukup berat dan juga tidak terkendali, inilah yang merupakan faktor resiko kemudian terjadi keparahan yang almarhum terinfeksi Omikron ini. Ada kasus ini adalah usia 64 tahun, juga punya komorbid hipertensi, tapi dikatakan yang teratur. Sayangnya yang ini belum vaksinasi sama sekali. Iya, Ibu, bisakah dipaparkan sedikit ke masyarakat awam seberapa jauh varian Omikron ini memperparah pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid ini? Iya, jadi kita tahu ya bahwa sejak awal WHO itu sejak dilaporkan adanya varian Omikron ini pada tanggal 24 November, dalam 2 hari kemudian WHO menyatakan bahwa varian Omikron ini sebagai varian of concern, artinya varian yang harus diwaspadai oleh banyak negara. Sementara kalau kita melihat varian-varian sebelumnya seperti varian Delta itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan sebelum dinyatakan oleh WHO sebagai varian of concern. Artinya mengapa ini yang harus kita waspadai, karena varian Omikron ini ditemukan banyak sekali mutasi-mutasi, bahkan mutasi yang ada di varian lainnya seperti varian Alpha dan Delta juga ditemukan pada varian ini. Nah tentunya karena kita melihat apa yang terjadi di Inggris dan juga Amerika dan Eropa, bahwa
dengan tingkat vaksinasi, walaupun terinfeksi varian Omikron, masih memberikan proteksi sehingga gejala yang muncul itu adalah risiko tidak bergejala. Tetapi karena sifat mutasinya yang cukup banyak tadi, tentunya pada orang-orang yang memiliki komorbid dan khususnya pada lansia, apalagi yang belum divaksinasi, resikonya sangat besar untuk menjadi berat ataupun menjadi parah. Oleh karena itulah sebenarnya mengapa pemerintah melakukan percepatan vaksinasi dengan memprioritaskan kelompok rentan, artinya mereka yang memiliki komorbid dan juga mereka yang lansia. Tapi apakah benar terkait dengan hal ini dari varian Omikron ini gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan varian Delta, Ibu? Iya, sebenarnya kalau kita melihat di banyak negara ya, memang varian Omikron ini dikatakan cepat menular. Tapi yang kemudian dari yang tertular dan sakit ini, yang butuh perawatan rumah sakit ataupun yang kemudian menjadi tingkat keparahannya itu menjadi atau membutuhkan perawatan intensif itu hanya 25% sampai 20% dari varian Delta. Jadi memang kita melihat banyak yang positif, tapi tentunya yang positif ini orang-orang yang sebelumnya sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali ya, artinya mereka yang memang sudah punya proteksi di dalam tubuhnya, sehingga pada waktu tertular Omikron ini mampu memberikan perlindungan sehingga penyakitnya ini menjadi tidak parah atau tingkat keparahannya itu sangat kecil. Iya. Bila kita lihat hingga saat ini Omikron banyak kasus dari luar negeri, Bu. Adakah informasi rencana pemerintah mempertimbangkan untuk melarang warga berpergian ke luar negeri, Bu? Iya, walaupun kalau kita lihat total kasus Omikron yang sudah kita deteksi per hari ini ada 1.369, di mana memang pelaku perjalanan dari luar negeri itu masih mendominasi ya, ada 840. Sementara yang bukan pelaku perjalanan luar negeri itu ada sekitar 400 kasus ya. Artinya memang adanya tren peningkatan ya dari transmisi lokal dari Omikron ini. Sementara mengenai pembatasan untuk pelaku perjalanan luar negeri ataupun negara-negara yang tentunya melaporkan ada kasus Omikron ini, sampai saat ini kita melihat bahwa WHO sendiri tidak merekomendasikan ya untuk pembatasan negara-negara tersebut. Walaupun kita juga membuat kriteria kalau pada satu permasalahan tertentu di sebuah negara di mana memang terjadi peningkatan kasus yang luar biasa seperti waktu varian Delta ya, di mana kita kemudian melarang warga negara India untuk masuk ya, itu juga memungkinkan. Jadi kita akan terus melakukan evaluasi sejauh mana pentingnya atau kebutuhan untuk kemudian melarang warga negara asing yang negaranya menjadi epicentrum ataupun peningkatan Omikron yang sangat signifikan. Sementara tentunya kalau untuk warga negara Indonesia kan dari manapun juga kalau mereka akan kembali ke Indonesia tidak mungkin kita lakukan penutupan. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Top News Metro TV kali ini. Salam sehat selalu.